Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya hormati. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat relevan dengan kita semua, terutama kita yang sedang melewati fase transisi penting dalam hidup, yaitu quarter life crisis atau krisis usia remaja atau seperempat abad. Tahukah teman-teman bahwa sekitar 75% orang, termasuk kita sebagai mahasiswa, sering mengalami kecemasan saat harus berbicara di depan umum? Ini bukan hal yang aneh, tapi sebuah tanda bahwa kita sedang menghadapi tantangan psikologis yang perlu kita pahami bersama. Tahukah teman-teman apa itu quarter life crisis? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan quarter life crisis. Quarter life crisis adalah kondisi psikologis di mana seseorang mengalami kebingungan dan kecemasan terkait masa depan, pilihan hidup, dan identitas diri. Biasanya rasa ini muncul pada usia awal 20-an sampai 30-an. Ya, usia yang saat ini saya dan teman-teman rasakan. Fase di mana kita dituntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab, seperti menjalani organisasi, kemahasiswaan, menyelesaikan tugas akhir, bahkan mempersiapkan karir. Tanda-tanda quarter life crisis meliputi kesulitan mengambil keputusan, kehilangan fokus, dan rasa takut akan kegagalan. Takutan berbicara di depan umum sering menjadi manifestasi nyata dari krisis ini. Data dari ethos3.com menunjukkan betapa besar dampak kecemasan ini terhadap profesionalisme kita, terhambatnya promosi kerja hingga 15%, dan potensi kegugurannya. Data dari ethos3.com menunjukkan betapa besar dampak kecemasan ini terhadap profesionalisme kita. Kalau di lingkungan kerja, terhambatnya promosi kerja hingga 15% dan potensi pengurangan gaji sekitar 10%. Ini artinya masalah ini bukan hanya soal gugup, tapi berdampak serius bagi masa depan kita. Lalu bagaimana kita mengatasi QLC ini? Ada beberapa strategi praktis yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama, atau langkah kecil tapi konsisten. Mulailah dari hal sederhana. Pilih topik mini pidato yang kita minati. Persiapkan dengan waktu singkat, sekitar 5 menit, dan berlatih bersama kelompok kecil. Ini akan membantu mengurangi tekanan sekaligus membangun rasa percaya diri secara bertahap. Yang kedua, mengelola stres secara efektif. Teknik seperti pernapasan dalam, menarik nafas, meditasi singkat, dan visualisasi positif sangat membantu menenangkan pikiran sebelum tampil. Ini mempersiapkan mental kita agar dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan tenang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, keterampilan komunikasi persuasif. Selain isi materi, cara kita menyampaikan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa variasi vokal sebanyak 10% dapat meningkatkan perhatian dan daya ingat audiens. Jangan lupa juga gunakan bahasa tubuh yang terbuka, kontak mata yang ramah, serta ekspresi wajah yang mendukung pesan yang kita sampaikan. Mempraktikkan langkah-langkah ini secara rutin akan mengikis kekhawatiran dan menggantikannya dengan rasa semangat dan percaya diri. Kita pun akan mampu berperan aktif dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan kampus, organisasi, serta menghadapi dunia profesional dengan lebih yakin. Baik teman-teman dan ibu tutor yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai mengambil satu langkah kecil hal ini yang menurut saya ini penting. Pilihan topik yang menurut Anda menarik,
latihlah berbicara dengan teman dekat dan rasakan perubahannya. Ingat, quarter life crisis bukanlah hambatan akhir, melainkan proses pendewasaan yang harus kita lalui untuk menjadi pribadi yang tangguh dan inspiratif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita hadapi tantangan ini bersama dengan keberanian dan aksi nyata. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.